wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. La tahkiru junubas syighar. Hati kita nih. Jangan remehin dosa-dosa kecil, paham ini? Jangan remehin dosa-dosa kecil. Banyak nih dosa kecil yang kita anggap yang kita anggap itu bukan dosa. Paham? Itu hati-hati dari mulai pandangan, dari mulai endusan, dari mulai ucapan, pendengaran, gerakan tangan, gerakan kaki, ya, unek-uneknya hati, hati-hati nih, ya. Makanya itu salah satu satir penutup, ya. Dikala kita mohon kepada Allah Taala nggak ijabah, karena kita nggak anggap itu dosa, itu kesalahan, paham? Ya, tadi itu ngeremehin, itu nganggap tuh orang tadi. Ini nganggap orang tadi yang dia punya pakaian emang dia gembel, nggak punya apa-apa, ente anggap dia gembel, ente orang punya. Padahal semua manusia di dunia gembel semua. Semua manusia di dunia gembel semua. Ya, apa kata Allah? Wa antum fuqara wa anna ghaniyun wa antum fuqara. Aku yang paling kaya. Ya, engkau fakir semua. Kenapa? Butuh. Dia masih butuh makan, butuh minum, butuh segalanya, kan gembel. Lah orang kaya nggak butuh lagi, makanya sang maha kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Gembel semua, jangan anggap gembel itu gembel, padahal diri kita sendiri gembel. Paham itu? Jangan anggap gembel itu gembel, nggak boleh. Diuji sama Allah tuh, ente pandang tuh tadi tuh, ente nggak anggap. Padahal ente tahu lewat. Apalagi ente tetangga ente, apalagi di tetangga ente tahu tetangga ente. Ente omongin, susah banget tuh hidupnya. Tuh, ya. Seorang yang berkata kepada orang yang susah, tinggal tunggu dia punya keturunan nanti lebih susah daripada orang yang susah. Seorang yang punya rasa hati, apalagi dia berucap, susah banget tuh orangnya. Tinggal tunggu nanti keturunan dia, anak dia, ada yang lebih susah daripada dia. Hati-hati. Karena orang-orang sukses semua dari orang-orang susah. Ini orang yang sukses dari susah. Dan orang yang suksesnya akan susah lagi ketika menyusahkan orang yang susah. Orang yang sukses akan susah lagi ketika dinyusahin orang yang susah. Paham ya? Itu hati-hati. Yang kita nggak anggap dosa, makanya nih kata waliullah taala, para wali, la tahtiru junubas syighar. Jangan anggap tuh, jangan remehin dosa-dosa yang kecil. Ya, jangan suka remehin dosa-dosa yang kecil. Fa innaha tas'abu biha minha junubal kibar. Itu akan menjadi dosa yang besar. Itu akan menjadi kehancuran yang besar. Remehin orang. Mentang-mentang inti punya motor baru, mentang-mentang inti punya mobil baru, punya rumah baru, wallah bergaya, dianggap orang yang remeh, diremehin orang yang nggak punya, merasa inti paling punya, inti punya HP baru segalanya, inti ngeremehin. Itu satu. Iblis tuh masuk tuh kan. Dia bergaya, dia lewat nggak sopan, nggak ada sopan santunnya, ame tetangga nggak sopan santun dia. Apalagi tetangga dikenal, tegur bang, tinggal tegur doang. Orang yang open mati diingat. Orang yang open matinya diingat nanti. Ketika dia meninggal diingat tuh, ame orang-orang sekelilingnya diingat. Apa kata orang? Open banget dia, open. Gua lewat sini pasti di negor mulu dia orang, baik orangnya. Kate-kate di perbuatan yang nggak baik, tapi di ucapannya baik. Perbuatan nggak baik itu nggak tahu kan. Jadi tegur, mau kemana Pak? Mau kemana Bang? Dia tegur, open banget. Nggak cemberut aja lewat. Nggak ada orang yang dia nggak pernah negor orang selama di dunia, matinya nggak dikenang, paham itu?
Matinya nggak dikenang sama tetangganya, sama orang-orang sekelilingnya nggak dikenang. Paham? Sedangkan kita yang nggak ada pepatah, macan mati ninggalin belang, gajah mati ninggalin gading, manusia mati ninggalin namanya. Paham? Nih ilmu nih, orang punya ilmu ada akhlakin, negor. Jangan mentang-mentang ustad minta ditegur, negor duluan. Aneh pun dimanapun begitu. Jangan mentang-mentang ustad atau jangan mentang-mentang ya minta tegur duluan. Yang bagus kan yang mulai negor duluan. Negor duluan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ustad, man. Sono. Mana? Mancing. Terus ada kan mancing, ya kan? Itu bos subhanallah dikenang. Orang nggak kenal ustadznya nanti dia meninggal. Apa kata orang? Open dia guru, tuh guru paling open. Di mana aja dia negor. Paham? Ya, ketika orang ngucapin kebaikan sama orang tadi yang dia meninggal tuh yang open tadi, masuk tuh kubur. Ente tinggal tuh dia. Allah ringanin ajabnya. Kenapa? Orang ngomongin kebaikan sama dia. Open dia baik banget baik. Gua lewat ditegur mulu, mau kemana? Di mana aja dimulai duluan. Itu Allah ringanin azab kubur. Penjara yang nggak bisa kembali lagi. Oh penjara di dunia masih bisa keluar. Sadisnya penjara di dunia. Kalah sadis di kubur. Kenapa sendirian? Ya kan? Kita diseksa sendirian, Ya, sama malaikat sayyidina malaikat mungkar, wasayyidina malaikat nakir sendirian kita diseksa. Ya. Diseksa itu sendirian, ame mungkar menah, sayyidina mungkar, sayyidina nakir sendirian kita diseksa. Ya, sama sayyidina mungkar, wa sayyidina Allah sendirian, saya tunggu dua Allah. Penjara yang serem. Nah, orang di penjara dunia, keluar dari penjara bukan tobat. Penjara di dunia, keluar penjara bukan tobat, malah tengil. Orang udah di penjara, dikubur, pulang tobat, malah pecah-pecah beteng. Tobat, perbaikin diri. Jangan sampai gue coreng nama orang tua gue. Ya, cukup. Jangan sampai gue coreng nama orang tua gue. Kasihan orang tua gue. Ya, gue coreng terus dengan perbuatan gue narkoba sehingga orang tua gue jelek, keluarga gue jelek gara-gara gue. Ya, makanya kalau mau berbuat jelek, kita mau berbuat jelek, mikir panjang. Dia buat jelek nggak apa-apa, tapi jangan di Indonesia. Di mana kayak dibuat jelek, jangan sampai orang tahu. Apalagi orang tua ini tahu. Kasihan orang tua kita. Apalagi orang tua kita meninggal. Udah meninggal orang tua kita. Ngerasain dikubur. Perbuatan anak yang jelek tuh orang tua ngerasain dikubur. Begitu juga perbuatan orang anak yang baik, orang tua ngerasain juga dikubur. Apa yang diperbuat anak baik, orang tua ngerasain baik. Jelek, orang tua pun ngerasain jelek. Makanya mikir panjang. Apa yang kita berbuat, cakep apa yang enggak, kita mikir panjang nih. Akhirnya gimana nih, takut orang tua gue. Dia mau hidup, kagak, kita mikir panjang. Jangan sampai gue nyakitin orang tua. Paham? Itu, makanya kalau ente mau tahu, siapa sih yang dapat ridhonya Allah Ta'ala? Dia dapat ridhonya Allah Ta'ala. Ya, dapat rahmat dan ridhonya orang tuanya Allah Ta'ala. Ya, dia takjiman wa takriman liwalidain. Dia ngagungin, dia ngormatin sampai orang tuanya. Nanti tahu Habib Ali Al-Habsyi Kuita, orang alim beliau, lagi ceramah di mana? Malaysia, ceramah Malaysia kalau nggak salah, Singapura, lagi ceramah di Singapura. Turun naik panggung, uminya nelpon, Ali pulang itu, langsung pulang, nggak ceramah. Telepon lah ibunya, Ali pulang. Ibu yang benar, ibu yang galak kali. Ibu yang benar, ibu yang galak. Oh, hati-hati ibu yang galak. Keramat dia. Galak. Ali pulang itu. Singapura.
Singapura, Jakarta, udah langsung. Itu seorang. Makanya terkenal Yaman dengan siapa? Terkenal Jazirah Yaman dengan siapa? Anak yang benar-benar taat kepada ibunya. Sayyidina Qais Al-Qarnain. Ada Sayyidina Qais Al-Qarnain. Ada seorang anak yang bakti, benar-benar bakti sama ibunya. Paham ya? Nanti diomelin, malah demen mente. Nanti kok gak domelin ibu ente, tanda tanya. Kok ibu gue diajim aja kalau domelin gue ya? Oh serem. Gitu. Lagi ibu aneh gak pernah ngomel. Diemnya ada takut. Orang dulu kan ibu aneh, orang dulu. Aneh gue orang dulu juga gitu. Orang dulu gak ada ngomel. Dia diem kita bingung. Diam dia, kita bingung udah. Orang sekarang mau didombalin dulu, dombalin ngelawan tuh anak. Subhanallah. Tuh anak ngelawan orang tua. Allahu Akbar. Tuh anak ngelawan ibu. Allahu Akbar. Tuh anak keluar dari knalpot, tapi keluar dari perut mak tuh ya. Astagfirullahaladzim. Jangan nih, inti ngaji di mana aja. Jangan pernah inti balikin omongan pak orang tua inti. Jangan inti lebih gede suaranya. Inti lebih gede suaranya. Inti harus nggak punya suara, harus diam. Khusus sama ibu inti. Diam iya aja udah. Jangan niatin matinya, tundukin mati. Paham? Artinya inti mau tahu redonya Allah Ta'ala. Ya, itu kan kata Rasulullah bukan kata Allah. Makanya dibilang tadi ini para wali Allah, la yahtakiru junubas sighar. Jangan inti remehkan tuh dosa yang kecil-kecil. Aku ngomong gini doang sama emak gue. Jangan. Ya. Ini tiap jalan kerja, jalan sekolah, ente salim biar ente nggak kerja nggak sekolah, ente di rumah aja tiap hari kita pulang apa lagi pulang ngaji salim mak. Kok ada mak? Karena itu cium tangan, ya bolak balik, cium keningnya, cium kakinya, begitu terus, ya kan? Hati inti yang keras hati kan lebih hati kita nih. Keras apapun ya barang dunia itu lebih keras daripada hati manusia. Tapi inti bisa lempekin tuh hati inti tadi dengan inti rendahin kita diri kita di hadapan orang tua kita. Inti rendahin, maafin bu, maafin mama. Inti bisa rendahin hati itu, nggak keras tadi hati tiap hari. Inti begitu terus. Makanya Alimah bin Muhajar sampai bisa ngarang kitab ya Bulughul Maram ya belajar buat bertahun-tahun belajar nggak bisa beliau pulang lewat lihat air yang lihat batu ketetes air tek itu batu yang keras bolong tetesin hati kita dengan air mata kita. Tetesin hati kita dengan air mata kita depan emak kita sama ibu kita. Tetesin terus. Dia orang top itu. Paham? Ya, itulah kata Rasulullah. Mau tahu Allah redho. Ya, mau tahu Allah berikan rahmatnya kita, gampang caranya. Ya, ketika kita bisa dapat redho orang tua kita. Kita bisa dapat redho sama orang tua kita. Oh, udah semua ketemu. Jangan anggap orang tua kita teman. Jangan anggap orang tua kita sahabat. Walaupun orang tua kita anggap kita teman. Walaupun orang tua kita anggap kita sahabat. Gitu ya. Jangan kita pernah anggap. Wah, itu ratu gue. Itu raja gue. Wah. Karena sebelum ada kita, bukan ada Allah. Biar paham inti. Sebelum ada kita, bukan ada Allah. Tapi adanya lantarannya orang tua lantarannya. Pulang ngaji di mana-mana soalin, jangan. Jadilah orang yang bodoh, yang nggak bisa apa-apa di hadapan orang tua kita. Biarin orang tua kita salah, bener semua. Salahnya orang tua kita bener. Gimana benernya? Ya macam-macam. Kalau mau jadi orang yang hebat, sukses, jangan membentak, jangan ente berkata ABC dan orang tua itu. Tuh, makanya nggak disangka kata aulia ilah la yahtakiru junubas sighar. Hati-hati, jangan anggap remeh dosa yang kecil. Ya, kenapa jangan anggap remeh dosa yang kecil? Ya, kata wali Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha tas'abu minha junubas sighar.
Ya, karena dia akan buat jalan-jalan untuk menuju dosa yang besar. Ketika inti biasa ngelawan orang tua inti, biasa ngomong orang tua inti, lama-lama inti jadi anak durhaka orang inti. Dosa sebesar-besarnya dosa. Paham inti? Inti siap bisa nggak ada inti gampang banget enteng ini mulut orang tua, apalagi gampang banget enteng inti ucapan tak 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 tak. Tinggal tunggu ucapan orang tua. Oh, contoh ada Wali Gundang jadi batu. Sehebat apapun inti mau ngaji inti hebat, inti alim gitu, inti soleh, tapi orang tua inti nggak punya adab, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan aneh yang kata, tapi Allah Subhanahu Wa Taala wala tanhar bika walau bika uli upin. Jangan orang bentak orang tua kita walaupun dengan kata aja nggak boleh. Inti ngucap, ngapa sih bu? Rapi banget. Ngapa sih mak? Rapi banget. Ada yang bisa gak jalan? Astagfirullahaladzim. Wah inti, ketika inti begitu inti ngaji, paham? Inti gitu nih orang tua inti kurang baik. Inti ngaji, inti di mana-mana ngaji. Inti juga sama juga dah hinain guru inti. Paham inti? Inti hinain guru inti. Apa kata mak inti? Oh inti ngaji begitu. Inti ngaji di mana? Paham? Kalau kita ngaji di mana-mana, jaga nama baik guru. Jaga nama baik guru. Jangan sampai kita buat salah, khusus di keluarga kita. Jangan sampai kita buat salah. Jaga akhlak kita, jaga akhlak kita. Biar dapat apa? Redho kedua-duanya, redhonya guru, redhonya orang tua. Paham? Jaga ketika inti buat jelek, inti hinain guru inti. Walaupun siapa inti ngaji, tapi inti pengkhianat pada. Paham? Jangan jadi pengkhianat. Siapa sih murid pengkhianat? Yang nggak punya akhlak setelah dikeluar daripada ngajian, itu murid pengkhianat namanya. Paham itu? Mau ada berkahnya. Ketika inti amalin itu punya ada, berarti ilmu itu barokah. Jaga langkah sopan santun kita. Ame siapa aja? Oh itu tuh anaknya dia tuh ngaji di sono, paham? Dikala inti baik, atas aja ngaji sama dia, atas aja orang tuanya dia. Yang buat nama orang tua cakep, yang buat nama guru cakep, siapa? Orang tua anaknya, guru murid. Makanya hati-hati, la yahtakiru junubas syaghari. Jangan ngeremehin dosa kecil, jangan. Ya, anggap tuh sholat yang sunnah ba'diyah, qobliyah, ya kan? Itu anggap biasa aja. Padahal kita nggak tahu dulu kemarin tuh sholat kita pada banyak yang salah, banyak yang nggak diterima. Paham? Kita merasa diterima. Jangan merasa aman kita ya hidup di dunia yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bernabikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita merasa aman, bahaya. Ya, makanya orang Betawi dulu hebat. Orang Betawi dulu Betawi asli. Sekarang kan hasilnya doang. Nggak orisinil Betawi dulu. Apa Betawi dulu? Tak tinggalin dia ngaji. Oh Betawi tak sekarang hanya bangga dengan ras. Apa sih ras? Tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sih? Jangan nanti bangga dengan ras. Orang Betawi dulu bawa tuh, cakep banget. Nomor 1 pengajian. Tapi sekarang aku Betawi doang, hati-hati nih sama Betawi. Keras doang. Orang Betawi dulu benar-benar takwa. Maghrib sebelum maghrib belum datang nih. Ini maghrib belum datang. Maghrib jam 5. Udah jalan ke musola. Udah jalan ke masjid. Tuh Betawi asli. Tuh yang asli. Sekarang ada yang asli, palsu semua. Kenapa? Merusak. Hanya ngaku luang Betawi. Paham inti? Hanya ngaku luang Betawi. Orang dulu asli semua. Yang sekarang masih ada tuh asli semua. Dia nggak pernah berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak pernah macem-macem. Sekecil apapun dosa kecil. Oh, itu orang Betawi dulu asli semua. Makanya berkah orang-orang dulu. Tanahnya lebar-lebar, dihabisin orang sekarang, Betawi sekarang. Paham ini? Makanya kata Allah Ta'ala tahu orang dulu satu dengan apa yang difirmankannya Allah Subhanahu Wa Taala, diyakinin. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah wa yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, siapa orang yang ditakwa kepada Allah Ta'ala, Allah beriin tuh jalan keluar. Allah beriin rezeki nggak disangke-sangke, yang datang nggak disangke-sangke. Tak. Paham? Oh, orang Betawi itu hebat. Itu
Makanya benar-benar pakai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh itu orang tahu itu ajaran dengan ajaran Rasulullah dipakai. Karena tahu Rasulullah, Rasulullah bukan hebat dalam agama aja, tanding juga hebat. Rasulullah nggak dalam agama aja, makanya ada yang ngeremehin Rasulullah, dia remehin Rasulullah. Ame jagoan badannya gede, tegak tinggi. Ya, yang namanya siapa? Rukanah dari Bani Sa'ad. Rukanah dari Bani Sa'ad. Oh, Rukanah dari Bani Sa'ad, gede jagoan. Orang tinggi jagoan. Nantangin Rasulullah. Nah, beneran nih kata Rasulullah. Ya, gede doang tinggi, ilmunya kakak. Tuh. Paham ini? Tuh, ilmunya kakak buruk. Pencak silat, ya main pukul yang paling jago Rasulullah, paham? Rukanah jagoan main pukul, namanya Rukanah. Dalam sirah Nabawi namanya Rukanah, jagoan main pukul. Nantangin Rasulullah, nantangin. Wah, udah tantangin kata Rasulullah. Bani Sa'ad. Masing keluarga Abi Muthalib. Tapi dari Bani Sa'ad. Jadi tantangin kata Rasulullah. Ya, nanti jatuhin aneh dikasih nih kuda 3. Kuda disiapin Rasulullah. Oh, benar Rasulullah. Benar katanya. Baru maju udah terbalik, duk. Ya. Rukanah tuh orang dia nggak percaya sama Rasulullah. Ya, dia maju lagi. Mana aja Rasulullah, dia bisa silat juga dia. Dia bisa main pukul juga. Dia pikir ngantin agama doang kali. Wah, hati-hati sama Rasulullah. Ya, lawan lagi tuh, Rukanah. Maju lawan lagi Rasulullah. Baru maju udah kebanting, 3 kali kebanting. Oh, ampun dah. Ente masih nggak percaya Tuhan ada Allah dan ada Rasulullah. Lihat tuh punan lu. No, ada punan lo jauh. Kata Rasulullah main Rukanah. Ditepok. Datang tuh punan, di jalan. Bisa begitu ya? Disuruh balik lagi punan tadi itu sama Rasulullah. Balik. Paham? Apa kata Rukanah? Gila Rasulullah. Ya. Pukulannya. Ya. Secepat bayangan. Pukulannya secepat bayangan. Paham itu? Orang yang cinta Rasulullah. Orang yang jalanin akhlak Rasulullah. Dia bagaikan gelas yang kosong. Bersih, bening. Apapun pandangan yang disampaikan, apapun main pukul yang disajarin, cek, langsung. Langsung masuk seperti gelas yang bening banget tuh gelas. Paham? Gelas bening banget. Tuh. Dia menuntut ilmu masuk. Tadi bagaimana itu membandingkan gelas gelas yang tadi kotor tadi? Tuh hati kita yang kayak batu tadi. Hati kita yang batu, yang ngelawan mulu sama orang tua, yang enggak punya akhlak segalanya. Ya, tangisin. Banyak-banyak keluar banyak-banyak menangis. Daripada kesalahan kita sama orang tua, daripada adab kita nggak baik sama orang tua, siapapun sering nangis. Bukan ada kita cengeng, bukan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang takut nanti ketika Allah Subhanahu Wa Taala panggil masih kotor. Walaupun bentaran di neraka kan kagak enak juga, bentaran neraka kan ya Allah, pengen selamat ya Allah. Itu bentaran ke orang numpang minum, ngalamnya betul balik. Nggak ada orang yang abadi di dunia. Nggak ada orang yang abadi di dunia. Nggak ada orang yang panjang umur di dunia. Nggak ada. Udah banyak contoh. Kita tahu kita ada jati, ada pedok, udah ada kuburan, semua udah persiapin. Kita akan balik semuanya. Nggak ada yang sakti, kita persiapin semuanya. Ya, pulang dalam keadaan baik, kita keluar dalam keadaan baik, bisa selamat daripada lubang. Dari rahim emak kita bisa selamat. Bagaimana kita bisa selamat? Emak kita juga bisa selamat. Kita punya akhlak yang baik. Emak kita selamat, emak kita selamat. Ya, itu punya akhlak yang baik emak kita. Ya, dan bapak kita akhlak yang baik. Biarin gue diomelin, biarin. Jangan dibalikin. Jangan dibalikin, jangan. Walaupun nanti berbuat. Yang penting jangan ada yang ngadu. Ya, ngadu kan repot. Ya, orang ngadu kan repot. Itu repot. Sampai tahu tuh ya. Wah, kalau kasih tahu. Tuh.
Itu kan, itu ada ngadu repot. Kayak dulu tuh, ada sekolah SD, ngadu anak, lagi tidur di bemok, di Manggarai sono, Manggarai, sekolahnya SD, orang dulu bukannya bengal, emang sekolahan SD, emang nggak bisa sekolah agama doang, ya kan? Sekolah tuh dulu, sekolahnya pagi, itu bayangin, itu bisa gak? Kelas 2 udah ada di Blok M, kelas 2 SD di Blok M, tidur di bemo, ya kan? Emak itu mesti takut, orang dulu lepas aja. Orang dulu kena bengal-bengalnya orang dulu, dia nggak ninggalin sholat. Bengal-bengalnya orang dulu nggak ninggalin sholat, dia takut sama Allah. Orang sekarang bengal, ya Allah, udah ninggalin sholat, nggak pernah sholat, dia berani sama orang tua. Tapi kan anak-anak kata anaknya, oh orang tua nggak sholat juga. Oh subhanallah, hati-hati. Dosa yang paling besar di hadapan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sholat. Tarkis sholat. Innama awwalu ma yanjuru ila yaumul kiamat as-sholat. Nanti yang pertama dilihatnya yaumul kiamat sholat. Tam sholat tuh. Apabila sempurna di sholatnya, kubilat amaluhu, diterima tuh semuanya. Nakis sholatnya, nggak diterima semua. Sholat diterima tuh. Anggap remeh sholat. Sudah anggap remeh sholat sama juga ente anggap remeh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panggil mama ente, Junad, panggil mbak ente, Junad, gila, nggak dengar, budak lu ya, kata mak kita. Itu mak kita baru panggil 5 menit, 10 menit doang. Ini Allah Ta'ala manggil kita, doa sup mandi waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu isya, waktu maghrib, waktu isya dipanggil Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam aja nyantai. Doanya mau dikabul nyantai. Berdapat ridhonya Allah Ta'ala nyantai, mau dapat keberkahan nyantai. Pada Allah berikan nafas. Ya, makanya inti jangan suka terhipnotis dengan suatu hal yang baru. Hal yang baru? Misalnya nih, oh, di daging sapi itu ada tulisan. Wah, saya bingung itu ada ituan. Itu bukan karomah. Kita bingung. Ya Allah, aku bisa nafas ya Allah. Bisa ngelihat nih malam bisa ngelihat, bisa ngomong ya Allah. Bisa bergerak ya Allah. Kau bersihin kasih nikmat. Gimana kita ente mati? Pada mati ya Allah. Ya, kita ngelawat orang mati. Mati dia. Ya, alhamdulillah. Manusia yang hidup di dunia itu keramat, itu karomah. Dia bisa ngomong itu karomah, paham? Itu karomah. Karomah yang baru goblok. Dia bingung. Dia bingung. Ya kan? Dia bingung. Monyet pelere kagak ada. Dia bingung. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Dia bingung. Jangan bingungan. Jangan kagetan, paham inti. Makanya ente selalu kaget. Ente bangun tidur kaget. Alhamdulillah ya Allah. Bisa bangun tidur. Nikmat banget ya Allah. Nikmat. Doa ya Allah. Doain muslimin muslimat. Hati-hati. Jangan ada kebencian ente ketika bangun tidur. Seorang yang di bangun tidur masih punya kebencian, masih punya dendam kepada muslimin muslimat. Apa yang dimohon kepada Allah, apa yang amal soleh yang diperbuat, Allah tolak semuanya. Dia bangun tidur masih menyimpan dendam, masih menyimpan benci kepada muslimin muslimat. Jangan harap apa yang ente lakuin semuanya Allah terima, apa yang ente mohon Allah terima. Paham? Nah, hati-hati. Makanya kayak lagi nih, layah takiru junubas sigar fa innaha tas'abu minha junubal kibar. Hati-hati. Apa kata Allah? Apa kata waliullah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa aidan wa rubbana yakunu ghadaballahu ta'ala fil tilkal sigar. Ya, terkadang kebencian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebencian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pada dosa yang kecil. Dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun pada perbuatan yang kecil. Apa kata Mbah Maimun Juber? Kalau ada laler di gelas nih, ada semut di gelas nih. Semut
Bukan lalat, ada semut di gelas, jangan ente matiin. Ente angkat. Kali-kali di situ Allah Ta'ala redho sama kita. Paham? Ente matiin tuh semua di gelas. Cok, matiin. Matiin aja dah. Atau sholat kita yang bertahun-tahun Allah redho begitu. Kenapa? Bisa bergerak, kita bisa tahu semut. Itu semut kecil. Kita tahu utusnya. Itu bisa lahir gunting. Ya, itu ya. Jakarnya sama parijinya kayak gimana itu ya? Nanti udah bilang lihat kalau jakar semut. Masih mereka nggak ada tuh orang celak orang tuh. Keler semut kagak ada. Kagak ada tuh. Pantat semut kagak ada. Kagak ada kan? Kagak ada, nggak kelihatan coba. Dia bisa ngelahirin di mana tuh? Kan sesuatu bisa dilahirin pasti dia punya jakar, dia punya parji. Ada jakar, ada parjinya, paham? Itu lihat semut tuh. Ada di semut, Allah bukan semut, tapi nyamuk. Nyamuk itu bisa berkembang biak tuh nyamuk. Tak. Kayaknya orang ada ilmunya tuh, dia tapakur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kecil gini. Yang kecil gini nih, Allah dia bisa hidup. Kadang-kadang orang badan gede dikit tengil. Badan gede dikit jadi jagoan dikit tengil, paham inti? Lu bisa gak bikin semut? Lu bisa gak bikin nyamuk? Ya kan, hartanya banyak dikit tengil, paham inti? Hidungnya tengil, lu bisa gak bikin semut? Lu bisa gak bikin nyamuk? Bang, lu bisa kesombongan, ilmu Fir'aun yang lu pakai, ilmu Dajjal dipakai, ilmu Nabi Muhammad dong pakai. Allahumma shalli alaihi. Ilmu Nabi Muhammad. Nabi yang benabi, nabi. Orang Arab yang jalannya nunduk cuma satu. Orang Arab yang betapa cuma satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Orang Arab gimana nggak bengong tuh, ya Allah, beliau tuh jalan nunduk. Nggak ada orang yang gagah yang jalan yang nunduk selain Nabi Muhammad. Makanya orang bertanya, itu siapa sih? Itu orang jalan nunduk aja, nggak pernah lihat matahari. Sampai ditutupin matahari yang tadi mata panas di adem. Terkenal. Terus siapa di padang pasir? Itu di padang pasir. Khalwah. Di gua khalwah. Makanya yang bisa perbuatan orang Arab hanya orang Indonesia. Orang Indonesia hebat. Orang Indonesia hebat. Makanya ya, orang-orang luar takut Indonesia nggak ada yang susah. Orang Indonesia nggak ada yang susah. Ya, orang susah masih ngerokok dia, masih ngopi. Gimana dia susah? Susahnya dia masih ngerokok, masih ngopi. Nggak ada yang susah Indonesia, ya Allah. Orang Indonesia orang senang, dia susah masih ngopi, masih ngerokok. Padahal susah. Tengah malam masih main karambol aja, ya kan? Susah, nggak ada yang susah, ada yang takut. Hati-hati Indonesia. Terjaga. Orang terjaga, subhanallah, Allahu Akbar. Yang kau punya ilmu, orang Indonesia kau punya ilmu, orang-orang Jawa apalagi punya ilmu. Bom. Lihat Sunan Kalijaga. Bertapak berlumut. Lihat wali-wali besar pada masanya. Sampai sekarang pun masih ada. Yang orang yang dia tirakat yang luar biasa. Ya, banyak tuh guru-guru aneh. Yang sampai ngamankan nasi, sampai pulang ke rahmatullah. Makannya umbi-umbian aja. Nggak makan nasi. Sampai pulang ke rahmatullah. Dulu aneh mondok orang Cirebon. Orang Cirebon bukan nggak makan nasi lagi. Makannya capek. Makan capek orang Cirebon. Jatuh dari lantai 3. Itu kayak kertas. Enggak brek. Buat apa itu amalan tadi? Yang tadi capek pedas jadi manis, jadi nggak ada rasanya. Makan capek kalau akal sehat, sakit. Tapi lain buat belajar. Karena ngapal mulu. Ngapal mulu sih, hafalan mulu. Habis ngapalin apa namanya? Imriti, ngapalin Alfiah. Ya, habis Alfiah, Maknun. Habis Maknun, Juman. 1000 bait lagi. Bagaimana itu kita nggak nafsu ngeliat yang lain? Itulah makanan ngasih orang kalau masih ngeliat makanan lain nafsu, ini ngapalin agak susah. Ngapalin pelajaran nih. Mau ngapalin lagu gampang. Ya kan? Lagu lah nggak gampang. Kan lagu lah gampang diapalin. Tapi ngapalin pelajaran yang dinembus, yang ditak, ngeresep, kita nggak bakal hilang-hilang. Itu mesti ada bisa ngelawan nafsu yang lain. Itu lo nafsu makan dikit nih, lo kata enak makanan tinggalin lo dah.
makan, lagi enak makan. Astagfirullahaladzim, enak tinggalin. Takut itu punya nafsu syahwat di situ. Ya, makanya kalau Rasul bilang salah satu ya kerasnya hati hoboto. Wah, cinta makanan. Cinta dikit mau tinggalin bisa. Ini makanan enak, kok enak nih makanan. Wah, besok beli lagi. Jangan. Ganti yang lain. Bagaimana yang buat yang enak? Makanan kagak enak, kita gak makan-makan. Kita makan-makan. Gak enak nih makanan. Itu yang tadi yang kita jadi makannya dikit. Yang kita nafsu apaan? Ilmunya kita nafsu. Itu mesti begitu, yang nafsu ilmunya. Paham? Itu orang Jawa hebat. Itu jatuh dari pohon. Sampai guru aneh. Yang guru aneh dapat ijazah namanya nggak makan nasi 3 tahun, makannya jagung. Bangun aja. Bahjat. Pondok kebakaran. Terbang. Wah. Bisa jadi Superman. Almarhum. Meninggal almarhum. Beliau tahu siapa yang datang ke beliau. Itu silsilnya tahu kita sampai Nabi Allah Adam alaihissalam. Nggak ada. Tuh orang-orang Jawa alim-alim, orang Jawa alim-alim. Orang alim, kayak Jawa tuh alim-alim, hebat-hebat. Allah, hebat-hebat. Makanya banyak habaib belajar kayak Jawa. Alim-alim. Sebab alim dan tawaduk. Oh, rendah-rendah, hati-hati. Oh, kayak Jawa tuh subhanallah. Gak kelihatan, gak tampak, tapi hati-hati nanti. Itu. Ini Jakarta baru bisa tahlil doang, bisa elah. Kano, kayak Wali Songo. Baru bisa tahlil, baru bisa MC, baru bisa khotbah doang kayak Wali Songo dan danannya gila. Allahu Akbar, subhanallah. Mesen baju dulu, bukan mesen baju. Gimana itu baru bersihin tuh apa yang kita nggak tahu, kesalahan yang kita salah, buang-buangin. Bukan baju yang cakep, ntar baju yang cakep berdua. Lu kaca emas juga di dalam tai, di dalam sepiteng orang ngambil. Jangan jadi sepuan. Jadi sepuan lah. Ya, kelihatan sepuan gampang karatnya. Sengaja kita tahu. Wah, siapa itu orang? Dipikir pintar kali. Oh. Ya, ngatuk itu didongok-dongokin sama dia. Bukan dipencer-pencerin, tapi dia dongok-dongokin. Paham itu? Itu banyak akhir zaman. Itulah Rasulullah SAW yang bilang, bukan aneh. Akhir zaman kasul khutbah qalilul ulah. Wah, jadi penceramah dia. Loh, kita tahu kemarin dia ceramah aja. Gila ceramah. Apa kata dia? Kan yang penting mental. Mental tanpa ilmu goblok, nggak juga kehancuran, paham? Semua harus ada ilmu. Lu hati-hati, bukan mental, paham itu? Mental lu bagus. Tapi yang lu perbuat ini yang lu sampein ilmu, hati-hati. Dipertanggung jawab. Oh, Al-Fatihah.